Oke, nah tadi sempat disinggung oleh Michael bahwa eh, teman-teman ini akan menjadi tutor di AI workshop. Nah, berarti pas nih untuk saya undang untuk jadi tamu di unboxing ini. Nah, mau tanya dulu nih, sebenarnya AI workshop itu sendiri apa sih? Teman-teman mungkin Vincent deh. Oke, ya seperti nama ya, AI dan pasti itu adalah workshop. Workshop Ya. sendiri kan pasti ada fokusnya kan. Nah ini kita akan ke AI, khususnya itu di bot untuk conversation bot, conversation AI. Ya. Contohnya seperti di ChatGPT atau Perplexity sendiri gitu. Nah, nanti di workshop ini sendiri nanti kita akan belajar ya untuk dari awal, khususnya itu praktek ya untuk memulai conversation dengan bot itu kayak gimana, konversasi dengan Hmm. AI itu gimana, untuk kita akan mengeksplor juga prompt-prompt yang akan ada, lalu juga menentukan, akhirnya kita bisa belajar untuk menentukan mana sih yang prompt yang tepat, mana sih prompt yang kurang tepat, seperti itu. Oke, nah mungkin boleh sedikit dielaborasi juga nih teman-teman terkait latar belakang kenapa AI workshop ini harus ada. Jadi kan AI memang specifically generative AI. Kalau AI-nya sendiri sudah sejak lama ya, artificial intelligence. Tapi generative AI-nya sendiri kan boomingnya setahunan belakangan inilah kurang lebih ya. Eh, Kalau boleh ditanya tentang latar belakang nih, kenapa akhirnya AI workshop ini diadakan? Ya, ya. Jadi Sabda adalah yayasan Kristen yang fokus pada studi Alkitab dan teknologi. Dan dari Hmm. Sabda, kita melihat AI sebagai perkembangan teknologi terkini. Nah, sebelumnya Sabda telah mengadakan 3 seminar AI, What AI, dan How AI. Dari 3 seminar ini, Sabda menjelaskan kenapa kita menggunakan AI, apa itu AI, dan cara menggunakannya, khususnya dalam prompting. Nah, dalam AI workshop, peserta akan mempraktekkan teori-teori ini secara langsung, hands-on, sehingga peserta akan mendapatkan pengalaman langsung dalam membuat prompt yang lebih baik. Oke, wah berarti akan terjun langsung nih menggunakan AI-nya nih berarti ya, bukan hanya wawasan. Wawasan penting, teori penting, tapi praktik pun juga penting untuk bisa menjadi tindak lanjut dari setelah kita dapat teorinya. Jadi Winston dan juga Sebastian tadi menyebut tentang prompt atau prompting. Nah, aku mau tanya ke Michael deh sekarang. Nah, eh, prompt itu sendiri, ngomongin tentang prompting atau prompt, sebenarnya prompt itu sendiri itu seperti apa nih, Michael? Nah, prompt sendiri itu sebenarnya telah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita chattingan. Nah, jadi misal ketika aku pengen tahu nih, aku pengen tanya ke Joe nih, aku pengen tahu kapan Indonesia merdeka. Nah, aku pasti akan susun kata yang nantinya dianalogikan sebagai prompt, yaitu Joe, kamu tahu nggak kapan Indonesia merdeka? Dan tentunya Hmm. Joe akan merespon dengan jawaban yaitu 17 Agustus 1945. Nah, hal tersebut sama ketika kita menggunakan chatbot, kita menggunakan ChatGPT, kita juga memberikan input ya, kita menyusun prompt tadi itu input. Ya seperti kalau saya ingin tahu kapan Indonesia merdeka ya saya tanya, apakah kamu tahu kapan Indonesia merdeka, dan AI akan menjawab jawaban tersebut. Simpelnya seperti itu. Oke, berarti hasil conversation kita ya, hasil percakapan gitu kurang lebih ya. Dari Iya, dari apa? Kita ngobrol sama AI gitu. iya, dari kita ngobrol sama AI itu sebenarnya sehari-hari kita ngobrol sama orang pun itu kita udah menerapkan yang namanya prompt. Ya, oke. Jadi dari ada conversational gitu ya di dalam kita ngobrol dengan AI ya berarti Michael. Oke, ya thank you penjelasannya. Jadi itu ya teman-teman sudah dijelaskan juga tentang prompting dan juga tujuan latar belakang acara ini diselenggarakan. Oke, nah ke Winston, Sebastian, dan juga Michael. AI Workshop ini nantinya acaranya akan seperti apa, diselenggarakan kapan, dan bentuknya akan seperti apa ini, Ya, teman-teman? oke. Mungkin kita mulai dari tanggal pelaksanaan ya, kapan kita laksanakan Ya, AI workshop. oke. Dia akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 atau 23 September. Ya, 16 atau 23 September.
di jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Jadi itu akan ada 3 jam dan platformnya itu akan diadakan via Zoom. Nah, nanti selama 3 jam itu dari jam 9 sampai jam 12 siang itu kita akan langsung praktik langsung untuk membuat prompt itu sendiri, belajar cara berkonversasi dengan prompt itu sendiri, berkonversasi dengan AI itu sendiri ya. Nah, nanti bentuk acaranya sendiri, nanti tiap peserta itu akan dibagi, jadi akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana nanti satu kelompok itu akan ditemani dengan satu orang tutor yang akan menjelaskan dan juga akan mengarahkan diskusi dan pembelajaran tentang workshop ini sendiri. Oke, wah berarti ini nanti modelnya langsung gitu ya. Berarti akan ada Zoom di dalamnya ada tutor tadi disebutkan oleh oleh Winston, dan teman-teman di sini akan menjadi tutornya. Jadi ini wajah-wajah tutornya rekan-rekan di AI workshop nanti. Tadi tertarik nih 16 atau 23 ya. Berarti itu bisa milih salah satu gitu Winston. Betul, bisa milih antara tanggal 16 atau tanggal 23. Ya, oke. Nah, berarti di dalamnya nanti apa yang akan kita kerjakan? Kan tadi sudah ada tanggal pelaksanaan, platform, alat yang dipakai, dan juga gambaran diskusinya. Nah, kalau apa yang akan dikerjakan di dalamnya seperti apa di saat AI workshop ini berlangsung? Dalam AI workshop nanti akan ada 3 project. Project pertama, 3 project ya. Akan coba-coba prompt. Dan dari sini peserta dapat belajar dan memahami metode fokus, yaitu metode untuk membuat prompt yang lebih baik. Lalu pada project kedua, peserta akan menggunakan AI dalam melakukan pendalaman Alkitab. Nah, di sini peserta dapat mengeksplor cara untuk membuat prompt yang baik, dan juga agar peserta menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan AI, khususnya melalui prompting. Lalu pada proyek ketiga, peserta akan menggunakan AI untuk membuat lesson plan. Di sini peserta bisa melakukan eksplorasi yang lebih luas mengenai AI dan cara untuk membuat prompt yang lebih baik. Seperti itu nanti. Oke, berarti dibagi ke 3 proyek gitu ya. Tapi semuanya akan diikuti oleh peserta nantinya. Ya. Project ADC itu tadi. Oke. Ya. Oke. Berarti bukan milik project ya, tapi memang itu yang akan dilakukan ya. Itu tahapannya dari A sampai A, B, dan C gitu ya. Iya, peserta akan mengikuti ketiga-tiganya. Oke. Nah, kalau gitu berarti nanti output atau hasil akhir yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta itu seperti apa? Mungkin ke Michael deh. Iya, jadi untuk output dalam garis besar nantinya kita akan untuk sharing chat kita dengan AI. Namun untuk detailnya untuk project 1 diharapkan peserta dapat membuat prompt dari metode yang dipelajari itu, metode fokus tadi itu. Jadi diharapkan para peserta menyampaikan fokus itu tadi. Nah, untuk project kedua diharapkan peserta dapat mendalami pendalaman Alkitab dan explore prompt untuk pendalaman Alkitab, mungkin seperti latar belakang dan lain-lain. Nah, untuk project ketiga yaitu lesson plan, nanti hasil akhirnya adalah lesson plan. Nah, lesson plan itu peserta dapat explore bukan lebih luas lagi dalam prompt, juga bisa memakai platform lain seperti ChatGPT, Bard, dan lain-lain. Dan juga dalam mencapai hasil akhir tersebut ada proses. Nah, prosesnya itu kita di tiap project kita akan diskusi. Nah, diskusinya bisa melalui chat room, bisa melalui voice, juga bisa melalui share link chat kita dengan AI. Oke, berarti ada beberapa tahapan gitu, kurang lebih ya, Michael tadi. Prosesnya ketika kita diskusi, lalu juga ngasih mungkin berbagi juga ya Michael, berbagi prompt yang kita gunakan. Misalnya saya nyoba 1, 2, 3 prompt, lalu kita juga berdiskusi, berbagi ke teman saya misalnya, yang di dalam satu kelompok tadi. Seperti itu? Iya. Ya, berarti untuk menghasilkan satu hasil akhir yang nantinya akan
presentasikan juga di setiap projectnya? Iya, akan di-sharingkan. Nanti akan dipilih salah satu. Dipilih salah satu orang dari masing-masing kelompok gitu ya? Iya. Oke, ya, thank you. Nah, itu tadi ya, berarti secara keseluruhan tahapannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi akan ada 3 proyek, bukan milih, tapi itu sudah di-set untuk diikuti semuanya. ABC, tadi ada fokus, ada untuk PA, prosedural kita, lalu juga ada untuk membuat lesson plan, dan hasil akhirnya nanti akan ada sharing, dibagikan juga. Dalam prosesnya ada tentunya ada diskusi dan sebagainya. Oke, thank you nih teman-teman sudah membagikan agenda dan juga bentuk acaranya nanti. Nah, mungkin ada yang pertanyaan juga. Kalau gitu daftarnya dari di mana nih Kak? Harus hubungin Kak Winston, Sebastian sama Michael kah? Hubungi saya kah atau bagaimana? Ya, untuk mendaftarnya peserta bisa masuk ke link yang sedang ditayangkan ini, yaitu bit.ly/sabda-AI. Dari sini ada formulir di mana peserta bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti AI workshop ini. Oke, ini ya bit.ly/sabda-AI. Nanti rekan admin juga akan mengirimkan linknya supaya bisa langsung mendaftarkan diri di AI workshop nanti tanggal 16 dan juga tanggal 20 atau 16 atau tanggal 23. Nah, kalau gitu siapa aja nih yang boleh ikut nih? Ko Winston deh, siapa aja nih yang boleh ikut AI workshop ini? Apakah harus AI expert? Apakah AI enthusiast? Atau misalnya saya yang baru belajar atau baru nyoba-nyoba AI juga boleh ikut di AI workshop ini? Ya, untuk siapa aja peserta yang boleh ikut itu dari umum ya, boleh dari yang mungkin sebelumnya belum pernah megang atau yang sudah pernah, bahkan yang sudah bisa. Kita mengundang semuanya untuk join AI. Karena kita kan tujuan buat belajar bersama, untuk sharing bersama, dan ya untuk kita gunakan sebuah proses kita gunakan. Oke, berarti bisa untuk siapa aja ya? Misalnya, apakah harus nyoba dulu atau disarankan untuk bisa nyoba dulu sebelum join ke AI workshop atau bagaimana? Nyoba AI maksudnya? Ya, sebetulnya kalau misalnya waktu hari H kita bisa nyoba-nyoba itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya emang penasaran udah tahan gitu ya, bisa dicoba-coba dulu sebelumnya dari di rumah masing-masing. Cuman kita nggak terus untuk sudah nyoba atau belum pernah. Oke, ya. Oke, thank you. Berarti untuk hasil yang mungkin lebih maksimal, jadi nggak perlu tanya-tanya hal-hal yang basic, bisa nih dicoba dulu di sebelum join di AI workshop untuk nyoba AI dulu. Mudah kok untuk bisa nyoba ChatGPT ataupun Perplexity dan juga Bard atau AI yang lainnya. Oke, thank you untuk teman-teman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, jadi akan saya tanyakan ke teman-teman juga. Pertama dari Kak Anemia Chris, itu dibagi ke kelompok-kelompok. Nah, apakah setiap kelompok atau masing-masing kelompok belajar fokus AI yang berbeda atau semua kelas belajar yang sama? Terus apakah bisa milih project? Nah, tadi sudah dijawab juga ya kalau yang milih project ya. Yang pertanyaan pertama, gimana? Apakah setiap kelompok punya fokus AI yang beda atau semua kelas itu belajar hal yang sama? Semua kelompok akan belajar yang sama. Nah, gimana? Saya akan membantu menjawab. Nah, ya. Untuk belajarnya itu sama, namun temanya berbeda. Nah, cuman dengan tema yang berbeda itu, nanti kan setiap sesi selesai kan ada yang sharing. Nah, itu bisa jadi pelajaran juga buat kelompok lainnya. Oke. Berarti ada tema berarti ya. Berarti nanti akan dibagikan oleh tim tutor berarti atau panitia yang menyelenggarakan tema-temanya untuk bisa dikerjakan oleh tiap kelompok, seperti itu kah? Iya, untuk lebih lanjutnya nanti akan ada panduan teknis. Oke. Berarti di hari nanti akan ada
panduan teknis yang disampaikan oleh moderator atau fasilitator ya. Baik. Oke, ya. Ini ada pertanyaan berikutnya oleh Bu Mel Celomi. Apakah tiap peserta harus kerja tiga fokus tersebut ya? Nah, ini mungkin bisa pertanyaannya adalah apakah harus ngerjain ABC tadi? Mungkin Jonathan deh bisa kasih klarifikasi lagi. Iya, peserta akan mengerjakan 3 proyek tadi. 3 proyek tadi itu memang harus diikuti dari awal sampai akhir. Jadi kami mengharapkan peserta bisa tetap aktif selama AI workshop ini berlangsung. Oke, ya. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya juga dari Kak Godswille. Kalau saya mau ikut, apakah ada panduan yang bisa saya pelajari supaya nantinya nggak bingung? Gimana? Winston? Kalau misalnya kalau misalnya mau ikut nggak apa-apa, nggak perlu ada panduan-panduannya karena nanti di hari H itu ya kita akan memandu juga kok. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sebelumnya belum pernah, ya nggak apa-apa kalau misalnya belum pernah, nanti di hari H itu juga akan dipandu juga. Gitu. Oke, berarti ada tutor yang siap untuk memandu dalam masing-masing kelompok gitu ya, Winston. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu Deborah Wisnu, kalau kita susah mengikuti atau susah belajarnya dan mungkin juga pace-nya lebih lambat dari teman-teman yang lain, gimana? Kan waktunya pasti juga terbatas. Gimana nih, teman-teman? Iya, sebenarnya kan karena kita kan juga sama-sama belajar di sini nggak apa-apa. Jadi semisal ada peserta yang lebih bisa masuk gitu ya, lebih bisa mengerjakannya, itu kan nanti bisa saling membantu juga ke peserta yang mungkin belum pace-nya itu lebih lambat dan juga mungkin yang masih belum bisa gitu ya. Jadi kita di sini kan benar-benar fokusnya buat sama-sama belajar dan sama-sama sharing juga. Gitu. Oke, berarti tetap bisa, maksudnya misalnya sama peserta bisa juga nih ngasih entah tips atau mungkin juga ngajarin rekannya yang mungkin pace-nya agak lambat belajarnya, seperti itu boleh? Nggak harus dari tutor, Kak? Ya, nggak harus dari kami itu Pak, juga dari peserta juga bisa saling membantu juga. Oke, nah ini juga ada pertanyaan yang cukup teknis dari Bu Veronica. Kita perlu download dulu nggak aplikasi AI gitu? Nah ini mungkin ada klarifikasi mungkin dari Michael deh. Ya. Jadi bisa download lebih dahulu, tapi AI yang kami gunakan bisa diakses melalui website juga. Berarti bisa diakses di website untuk buka AI ya, buka ChatGPT atau buka Perplexity gitu ya. Iya. Nah ini dari ada semua bisa diakses. Oke, ya, siap. Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Celestian. Boleh nggak kita bawa kelompok sendiri, teman gereja misalnya? Iya boleh, mengajak teman-teman sehingga bisa tambah ramai mungkin ya diskusi dan sharingnya nanti saat AI workshop. Oke, nah ini ada follow up question juga, sorry, dari Kak Ray Alduri. Kalau join satu Zoom tapi barengan sama teman-teman gitu, tetap boleh ya? Atau gimana? Ya, tetap boleh. Atau harus satu orang satu akun Zoom gitu? Ya, kalau misalnya satu akun Zoom terus nanti kita bareng-bareng teman-teman satu keluarga atau teman-teman kelompok gitu buat ikut di satu Zoom itu juga diperbolehkan kan. Nanti satu device buat Zoom, yang lainnya kita bisa saling nyoba untuk device-device lainnya gitu. Jadi bisa belajar bareng-bareng dengan kelompok, dengan keluarga, saudara dan kawan-kawan. Oke, bisa partneran berarti ya, tetap bisa partneran ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang baru saja muncul. Kayaknya perlu deh Kak dikasih tahu ke peserta apa aja yang perlu dipersiapkan nanti sebelum mengikuti workshop ini. Oh, ini tanggapan nih. Berarti Kak Godswille menyarankan perlu dikasih tahu ke peserta apa aja yang perlu disiapkan oleh peserta sebelum nanti ikutan di workshop nih.
Ya, itu saran yang baik juga dari Kak Coach Wile. Oke, thank you untuk rekan-rekan semuanya. Nah, ini ada juga pertanyaan ya, tanggapan. Oke, sudah habis ternyata. Ya, lanjut ya. Jadi tadi tentang AI workshop-nya rekan-rekan cukup detail dan juga pertanyaannya juga cukup menajamkan tentang AI workshop ini. Dan saya mau tanya satu hal nih terkait follow up dari AI workshop ini. Setelah AI workshop ini selesai di tanggal 16 dan 23, lalu next step-nya akan seperti apa nih, teman-teman? Ya. Winston? Jadi nanti di Oktober kan akan ada acara unhack ya. Jadi di mana semua hal yang kita dapatkan, kita pelajari ya, masuk juga di workshop itu bisa dipakai untuk di unhack ini. Pada bulan Oktober itu akan ada sesi tambahan yaitu advanced prompting. Nah ini lanjutan dari untuk AI workshop ini sendiri, di mana nanti kita itu akan belajar lebih mendetail, lebih khusus lagi belajar mengenai prompting dan yang mungkin lebih tinggi ya tingkatannya. Nah di sana dari semua itu kita bisa berkesempatan untuk menggunakan AI itu sebagai ya kita bisa menjadi berkat juga gitu. Oke, ya, thank you. Jadi itu ada unhack bulan Oktober nanti dan kita akan sama-sama. Jadi semua yang didapat dipelajari di AI workshop bisa diterapkan di unhack bulan Oktober nanti juga ya, Winston. Oke, ya, ada juga advance prompting tadi yang disampaikan di unhack nantinya. Oke, nah mungkin terakhir sebagai penutup kita karena waktunya juga sudah hampir selesai, hampir habis nih di Sabda Unboxing kali ini. Mungkin ada 1-2 kalimat yang menyatakan, bukan menyatakan, tapi lebih ke ajakan, call to action. Kenapa saya misalnya atau teman-teman unboxing ini perlu untuk join di AI workshop? Silakan teman-teman. Ya, kenapa perlu join? Karena di AI workshop ini kita akan belajar tentang prompt yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi dengan belajar prompt ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat yang sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ya, juga kalau misalnya daftar ini juga akan ya have fun juga kita dari kami sendiri belajar untuk prompting sendiri menggunakan AI ini sendiri, chat juga dengan AI ini kita cukup senang dan juga have fun juga dalam belajar ini. Jadi kalau misalnya kita senang dan juga pasti akan yang juga akan senang setelah AI workshop. Ya. Dan melalui AI workshop ini peserta akan mendapatkan pengalaman langsung hands-on cara membuat prompt yang lebih baik sehingga nanti peserta bisa menggunakan AI dengan lebih efektif dan lebih maksimal. Oke. Ya, tadi aku highlight juga di bagian Winston tadi, kita tetap have fun ya di bagian AI workshop ini. Kita akan sama-sama eksplorasi, eksperimentasi, dan hands-on, kerja langsung, berkotor-kotor tangan istilahnya kalau gitu. Jadi langsung kerjain di AI-nya di AI workshop. Oke, thank you untuk Michael, Winston, dan juga Sebastian sudah berbagi di Sabda Unboxing pada siang hari ini tentang AI workshop. Dan selamat mempersiapkan lebih lanjut untuk AI workshopnya.